Ya, kita tiba di segmen akhir one on one bersama Anggia dan saya masih bersama manajer timnas Bang Ahmed Zaki Iskandar. Bang Ya, Zaki, tadi yang saya tanyakan, dengan keberhasilan sampai di titik ini, kita udah masuk Piala Dunia untuk U17, pasti ada banyak pihak yang berperan. ya. Siapa-siapa saja ini yang kalau kita mau kasih apresiasi, kita kasih apresiasi malam ini siapa saja mereka, Bang Baik, Zaki? tentu saja tim pelatih yang bekerja keras, para pemain kita, dan juga federasi termasuk para SSB, klub, dan juga Askap Asprof. Ini juga penting karena kerja kolektif kita inilah yang membangun dunia sepak bola Indonesia. Tidak mungkin bisa hanya dikerjakan oleh sekelompok dan segelintir orang saja, karena kita lihat ini kan sangat kompleks sekali, Ya. ya. Jadi semua perangkat ini sangat berperan. Dan kalau untuk timnya, nah ini perangkatnya juga sama, tim Pelatih. medisnya. Oh, tim medis juga Selain masuk ya? pelatih, Oke. ya, asisten coach semuanya, tim medis, dokter, fisioterapis, tim psikolog, dan juga meser, ya, tukang pijat, termasuk juga kitman kita yang mempersiapkan peralatan Iya, dan iya, lain iya. sebagainya. Ini kerja kolektif tim yang sangat-sangat terstruktur dan juga terorganisir dengan baik. Nah, itulah tugasnya tim Pak manajer manajer di untuk situ. mengkoordinasikan semua dan mengorkestrasi tim ini. Bang, katanya bener Ya. sampai si fisioterapis itu juga ditentukan yang Oh iya, secara punya chemistry juga nih sama si fisioterapisnya sampai apalagi, diperhitungkan iya begitu. betul. Dan apalagi di kelompok umur, ya mereka juga harus bisa berkomunikasi Iya kan dengan beda para nih sama pemain ini kita. anak-anak kan jatuhnya kan gimana nih Bisa kita caranya? katakan itulah. Heeh. Jadi memang yang juga bisa ngemong gitu, semuanya harus kita buat senyaman mungkin. Apalagi pada saat masuk ke event pertandingan. Itu jangan sampai ada friksi atau gangguan-gangguan baik dari eksternal ataupun internal. Pernah nggak ada faktor mood ketika akan bertanding itu yang mempengaruhi? Tiba-tiba ada yang nggak mood gitu. Pasti Ah, dong di usia-usia itu kan masih labil tuh bang. ini dia, kita kan memanage manusia, Heeh, iya kan? heeh. Hati orang siapa Iya tahu. betul. Heeh. Nah, maka dari itu bagaimana kita secara kolektif tim ini ya, pelatih, manajer, bersepakat untuk membatasi mereka dari sosial media. Wah. Kemudian komunikasi dengan orang tua itu yang kita dorong dan keluarga. Ini sangat penting karena ini bisa menjadi motivasi mereka. Tapi untuk sosial media kita membatasi itu. Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali, tapi ketat dengan peraturan itu. Apa? Ada pernah kejadian gitu gara-gara lihat sosmed langsung ngedrop Iya, sudah mentalnya. pastilah. Sudah Ada, pasti ada. apalagi umur 17, Iya, 15, 16 gitu kan. Bahkan yang umur 20 dengan senior aja juga dihajar bisa netizen juga terpancing mental kan. down-nya. Tapi paling tidak ini juga menjadi pelajaran buat mereka bagaimana menggunakan sosial media atau media sosial secara bijak. Oke, Dan good, di good. setiap angkatan itu kita juga memberikan mereka edukasi mengenai penggunaan sosial Sosmed. media dengan bijak. Jadi U17 kemarin begitu pulang dikasih juga materi itu. Ya, U20 sebelum berangkat dan sesudah Dikasih pulang juga. juga diberikan juga kelas untuk memanage bagaimana mereka bisa mengatur media sosial mereka. Dengan Akun-akun kemenangan mereka. kemarin, Ya. 3 kali pertandingan itu tentunya ada apresiasi. Bentuk apresiasi seperti apa yang diberikan Bang? Tapi seperti ini menarik Ya, nih ya, ya. yang tadi Bang Zaki bilang. Ini juga harus apresiasi juga bisa ngejaga mentalnya anak-anak. Betul. Itu diberikan ya. Federasi tetap memberikan apresiasi kepada mereka, ya, baik secara kolektif semuanya. Tapi paling tidak kita memberikan pengertian bahwa tujuan mereka tidak sekedar hanya Apresiasi ingin ini. mendapatkan Ya. apresiasi ini. Perlu mereka catat dan mereka ingat bahwa pertandingan event internasional itu adalah etalase untuk mempromosikan mereka masing-masing. Jadi ini showcase mereka sendiri ya. Oke. Piala Dunia itu adalah forum untuk mempromosikan mereka gitu. Jadi pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Kesempatan ini kan tidak datang 2 kali dan kesempatan ini diperjuangkan dengan kerja keras, Betul. disiplin yang tinggi, komitmen mereka sebagai atlet sepak bola. Itulah yang kita berikan pendidikan dan pengalaman kepada mereka. Nah, Jadi kita sih berharap tunas-tunas muda ini bisa berkembang terus nantinya. Dan mudah-mudahan
bisa dilirik untuk bermain di negara lain, di luar negeri lain, ya, terutama amin. negara-negara besar sepak bola, bermain di klub, itu menjadi target kita, agar mereka semua punya pengalaman yang lebih luas lagi. Oke, Bang Zaki, bicara roadmap nih untuk olahraga sepak bola khususnya. Kalau beberapa tahun lalu mungkin di rumah ini yang menyaksikan, mungkin ada orang-orang tua zaman dulu kayaknya, nah nggak usah lah olahraga gitu ya, sekolah aja deh yang bener, karena mungkin masa depan pemain atau olahraga atlet kita di sini kurang bagus. Nah, ini gimana? Ada jaminan nggak nih bahwa selain meningkatkan kualitas pemain, tapi juga kesejahteraannya, masa depan mereka gimana ke depannya, roadmapnya seperti apa? Betul, secara perkembangan dunia sepak bola profesional di Indonesia sekarang ini jauh lebih baik dari beberapa dekade yang lalu. Kemudian peluang itu juga jauh terbuka banyak bagi para atlet-atlet pemain sepak bola kita. Sekarang kita punya liga profesional, Liga 1, Liga 2 ya, yang melibatkan beberapa klub banyak yang juga secara profesional sekarang ini memang walaupun masih ada kekurangan, tapi progres kita ke jalur yang tepat sudah berjalan. Artinya karir mereka di dunia olahraga itu bisa menjamin kesejahteraan mereka nantinya. Tapi tetap sekali lagi itu dikembalikan kepada individu masing-masing. Karena komitmen, disiplin diri, itu akan sangat penting. Sejauh mana dia mau meningkatkan kemampuannya, itu ya balik lagi ke individu. Sejauh mana mereka bekerja keras untuk menjadi atlet sepak bola yang benar-benar bisa mereka mendapatkan faedah dan manfaat dari sana. Artinya orang tua di luar sana jangan khawatir lah kalau anak-anaknya punya bakat langsung didorong gitu ya Bang ya. Dorong saja, apalagi dunia olahraga itu bisa menghindari mereka dari hal-hal yang negatif ya. Betul. Mbak bisa lihat kalau kita bisa di turnamen kelompok umur dari usia 10 sampai usia remaja gitu 17 ya, ratusan yang bermain sepak bola itu sangat-sangat buat saya itu sesuatu yang wah gitu loh. Daripada mereka melakukan hal-hal yang negatif, mendingan mereka animonya besar tapi ya Bang. Animo sekarang sangat luar biasa. Bahkan sepak bola wanita aja juga sekarang sedang berkembang. Kita boleh dong nih karena nyinggung sepak bola wanita. Sejauh mana nih kemampuan tim wanita kita? Sekarang sedang kita punya program federasi untuk mengembangkan sepak bola wanita bahkan sekarang sampai ke usia dini. Udah ada beberapa event-event diserusin sekarang oleh federasi. Dan ini membuka peluang bagi anak-anak kita, terutama yang anak-anak wanita ini, ya, yang perempuan, untuk juga berpartisipasi di olahraga sepak bola. Wah ini menarik nih. Nah, harus lebih banyak sosialisasinya ini. Karena nggak banyak yang tahu kalau sepak bola wanita kita juga ternyata sedang berkembang. Beberapa turnamen mini soccer, yang kemarin di Bali juga, Bali Sevens ini, waduh, bukan cuma lokal tapi internasional. Peminatnya banyak. Banyak sekali. Oh ya? Iya, maka dari itu kita dorong juga Asprof, Askap Askot untuk mempersiapkan infrastrukturnya di daerah mereka masing-masing. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah daerah. Dan tentunya juga kita nggak lupa lah ya, mengapresiasi federasi di sini ya. Sudah membawa di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir ini sangat luar biasa sekali progres dan lompatan-lompatan PSSI di dunia sepak bola. Sekarang ini kita menjadi negara yang sudah dianggap dalam tanda kutip besar di dunia. Diperhitungkan kita ya. Sangat diperhitungkan di dunia sepak bola. Ada yang melirik mungkin mau menjadikan Indonesia juga akibat perkembangan yang pesat ini? Kemarin di forum Asia AFC di Singapura beberapa hari yang lalu, ketum kita sebagai pembicara itu banyak sekali negara-negara yang mau hadir ke kita untuk belajar. Udah jadi benchmark lah Indonesia perkembangan sepak bolanya terutama ya. untuk di ASEAN sekarang ini. Dan juga boleh lah saya bilang manajer timnasnya juga berpengaruh karena sampai sekarang nggak ngambil gaji katanya ya. Nggak ada gaji. Nggak digaji sama sekali. Nggak ada. Jadi amal jariah Bang ya. Karena udah membantu ini persepak bolaan Indonesia. Harus ada passion juga. Kalau nggak ada. Karena passionnya. Benar. Kalau nggak passion jadi capek juga barangkali gitu ya. Karena passionnya di olahraga dan juga membuat potensi-potensi muda ini muncul lah tanah air kita. Bang Zaki, manajer Timnas, terima kasih sekali atas waktunya. Senang sekali rasanya saya bisa ngobrol banyak malam hari ini tentang Timnas kita. Mudah-mudahan persiapan November mendatang
oke semua. Amin. Dan Indonesia bisa mencapai target-target yang dititipkan. Dukung terus sepak bola Indonesia, Amin. Kelompok umur maupun timnas senior, termasuk sepak bola wanita kita yang sedang berkembang sekarang. Oke. Terima kasih supportnya dari masyarakat Indonesia untuk timnas kita di baik kelompok umur maupun di timnas senior. Oke, terima kasih Bang Zaki, selamat malam. Pemirsa, demikian One on One bersama Anggia. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa.